Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Mutalib, NIM 2314110021. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat video tausiah yang berjudul Ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Ekonomi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang ekonomi Islam. Suatu sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi lainnya karena didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Dalam ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah larangan riba. Riba atau bunga adalah salah satu hal yang diharamkan dalam Islam. Riba adalah penambahan yang tidak sah atas harta, seperti bunga dalam pinjaman. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang praktik riba. Yang dalam firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatuhu syaitanu minal mas. Jalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu bai'a wa haramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihim fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang dimana artinya orang-orang yang memakan dan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Yang kedua ada zakat dan infak ekonomi. Ekonomi Islam juga sangat menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu bentuk redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara untuk menjaga keseimbangan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Ini mana isinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uz min awalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salim alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Yang dimana artilah, ambillah zakat dan harta mereka guna mensucikannya dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatu min mali," yang dimana artinya tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan ia akan bertambah dan bertambah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, keadilan dalam muamalah. Islam menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kita diperintahkan untuk jujur dan adil dalam berdagang. Tidak boleh menipu atau mengurangi hak orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Man gossana falaisa minna. Yang artinya, barang siapa yang menipu, maka ia bukanlah golonganku. Hadis riwayat Muslim. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam bermuamalah, kita harus menjaga integritas dan kepercayaan. Transaksi yang dilakukan dengan cara yang jujur dan adil akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada larangan penimbunan atau ihtikar. Islam juga melarang penimbunan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Hal ini disebut ihtikar dan sangat dikecam dalam Islam karena dapat merugikan banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, La yahtakiru illa khati'un. Yang artinya, tidaklah orang yang melakukan penimbunan barang kecuali dia adalah seorang pendosa. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang adil dan penuh dengan keberkahan. Dalam sistem ini bukan hanya keuntungan duniawi yang dikejar, tetapi juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita terapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa meraih kesejahteraan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Sekian tausiah saya hari ini. Saya Hakim Mutalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.